Makasih Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapan kami, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku. Tuhan Yesus perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu ya Allahku, Allah yang memelihara kami, Allah sumber pengharapan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap diperbaharui Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Desember 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Mazmur untuk kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur pasal 3 ayat 5 dan pasal 130. Dalam pembacaan Alkitab kita satu tahun ini terdapat di dalam Wahyu pasal 21 sampai pasal 22. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 130 ayat 5, demikian firman Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Kitab Mazmur adalah kumpulan nyanyian atau doa dan atau pujian kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan Mazmur? Dalam bahasa Ibrani disebut Tehillim, artinya pujian, sementara dalam bahasa Yunani disebut psalmoi, berarti nyanyian yang diiringi musik. Siapa saja penulis kitab Mazmur? Para penulis kitab Mazmur sebagai berikut: Daud 73 Mazmur, Asaf 12 Mazmur, Bani Korah 11 Mazmur, Musa 1 Mazmur, Salomo 2 Mazmur, Heman 1 Mazmur, dan Etan 1 Mazmur. Kitab Mazmur memuat beberapa konten seperti pujian dan penyembahan kepada Allah terdapat dalam Mazmur 8, 19, 100, dan 150. Doa pribadi terdapat dalam Mazmur 51 dan 86. Ucapan syukur atas pertolongan Tuhan dalam Mazmur 30 dan 40. Keluhan di tengah penderitaan dalam Mazmur 13 dan 22. Nubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang, Mazmur 2,
Mazmur 22 dan Mazmur 110, dan pengajaran supaya lebih bijak dalam Mazmur 1, 37, dan 119. Apa saja relevansi Mazmur bagi orang-orang percaya di berbagai tempat dan zaman? Yang pertama, menjadi pedoman doa orang percaya dalam Mazmur 145 ayat 18. Apa yang dimaksud dengan berdoa? Berdoa artinya berbicara akrab dengan Tuhan, menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan, mengungkapkan kebaikannya secara langsung. Yang paling inti dari doa ialah menyesuaikan keinginan atau harapan dan atau permohonan kepada Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Dalam berdoa hendaknya didasarkan pada firman-Nya yang berkata demikian, Tuhan dekat pada semua orang yang berseru kepadanya, kepada semua orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dalam Mazmur 145 ayat 18. Kedekatan setiap orang kepada Tuhan tidak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik manusia, tetapi dengan ketulusan atau kejujuran dan atau kerendahan hati seseorang. Pada bagian Alkitab terdapat ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak melihat paras, tetapi melihat hati seseorang. Manusia jangan berpikir terdapat hal yang dapat disembunyikan seseorang di hadapan Tuhan. Gerak hati, pikiran, dan kehendak setiap orang tampak jelas di pemandangannya. 1 inci pun dari dalam kehidupan manusia tidak ada yang tersembunyi. Semua terlihat oleh Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan manusia tidak perlu menutup-nutupi keberadaan hidupnya kepada Tuhan yang menciptakannya. Tuhan menyukai orang-orang yang terbuka di hadapan-Nya. Karena itu, marilah kita berdoa berdasarkan keterbukaan hati, kerendahan hati, dan ketulusan hati kepada Tuhan. Lalu yang kedua, menjadi pedoman ibadah dalam Mazmur 100 ayat 4. Mazmur ini berkata demikian, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Setiap kali melakukan ibadah, terdapat hal yang diharapkan Allah dari umatnya, yakni bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan atas berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang paling besar ialah karunia keselamatan bagi orang berdosa. Mengapa keselamatan adalah berkat Tuhan paling besar? Karena manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya dengan upaya apapun. Akibat dosa yang diperbuatnya, layaknya manusia mendapatkan hukuman kekal, tetapi karena kebaikannya, Ia mengirimkan anaknya yang tunggal dan mati di kayu salib untuk membuang dosa manusia. Hal inilah yang pertama-tama patut disyukuri oleh setiap orang percaya. Setelah bersyukur, terdapat hal lainnya yang patut dilakukan orang percaya dalam ibadah, yakni memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan artinya mengembalikan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Hal ini patut disadari dengan sungguh-sungguh. Semua yang terdapat dalam diri dan sekitar manusia adalah titipan Tuhan yang Maha Kuasa untuk digunakan seturut kehendak-Nya. Kesemuanya itu patut dikembalikan kepada Tuhan. Bahkan pada akhirnya nanti, hidup ini akan kembali kepadanya. Dari sekarang, hal itu hendaknya dilakukan dengan setulus hati. Lalu yang ketiga, mengajar setiap orang percaya untuk memuji Tuhan menjadi cara hidup dalam Mazmur 150 ayat 6. Memuji Tuhan hendaknya menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Untuk sampai pada karakter itu, setiap orang hendaknya membiasakan dirinya memuji Tuhan terus-menerus. Membiasakan diri untuk memuji Tuhan terus-menerus akan terbentuk dalam pribadi setiap orang. Jika kebiasaan seseorang untuk memuji Tuhan terus-menerus, maka kebiasaan itu akan membentuk karakter setiap orang menjadi insan pemuji Tuhan. Lalu yang keempat, meningkatkan pengharapan setiap orang percaya dalam menghadapi pergumulan hidup
dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Dari semua makhluk hidup yang terdapat di dunia ini, hanya manusia yang memiliki potensi untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Tuhan memberikan kemampuan itu kepada manusia sejak penciptaan. Bani Korah menyadari hal tersebut hingga berkata demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dalam Mazmur 42 ayat 6. Inilah pesan Mazmur yang sangat penting untuk disadari oleh setiap orang percaya pada zaman ini. Di tengah meningkatnya pergumulan hidup yang dihadapi saat ini, setiap orang percaya hendaknya menyadari pentingnya firman Tuhan ini dalam meningkatkan pengharapan diri dari sekarang pada waktu berikutnya. Kesadaran ini hendaknya bertumbuh kuat dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga hakikat diri dapat memerintahkan segenap kehidupan kita untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat kehidupan dari berbagai persoalan yang dihadapi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang penuh kasih. Kami bersyukur ya Bapa, kami sudah di penghujung akhir tahun 2025 ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap hari yang Engkau tuntun sepanjang tahun ini. Seperti pemazmur, kami belajar berserah saat lelah dan berharap kepadamu saat berada dalam penantian. Terima kasih Engkau telah menopang hidup kami, memberi kami ketenangan untuk beristirahat dan kekuatan untuk bangkit kembali ya Bapa. Ampuni kami dan perbaharuilah hati kami dengan pengharapan yang berasal dari firman-Mu. Saat kami menutup tahun ini ya Bapa, kami menyerahkan masa depan ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami di tahun 2026 untuk selalu melangkah dengan iman, hidup setia, dan terus berharap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.